Selamat jumpa dengan saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Pada pembahasan video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana membuat grafik di Microsoft Excel. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung lihat tayangan berikut ini. Di sini saya kasih contoh yang saya ambil dari detik.com. Ini grafik pada bulan Juni tahun 2020. Grafik kasus corona per hari dari tanggal 25 Mei sampai 4 Juni. Nah, kita juga bisa membuat ini dengan Microsoft Excel. Bagaimana caranya? Kita lihat saja data sebagai berikut. Ini sudah saya persiapkan data. Katakanlah sekarang bulan Oktober antara tanggal 1 sampai tanggal 8. Dalam 8 hari ini di suatu daerah tertentu. Ya, di suatu daerah tertentu, tanggal 1 yang positif 39, sembuh 23, meninggal 16. Pada tanggal 2 di daerah yang sama, yang terdaftar positif 52, meninggal 31. Sembuh 31, meninggal 21. Demikian seterusnya. Nah, bagaimana caranya membuat grafik? Yang penting kita mempunyai data. Seperti ini data. Ya, misalnya contoh ini tanggal. Ini sumbu Y, sumbu X gitu ya. Tergantung kebutuhan kita. Apapun Anda boleh pakai. Apapun Anda bisa buat grafiknya, yang penting ada data. Langkah pertama setelah data itu terbuat, kita blok. Kita klik di awal, save klik di akhir, kemudian Anda bisa pilih insert di sini. Di sini ada menu atau tab. Ya. Klik insert, maka di sini ada banyak pilihan. Ya. Salah satunya yang paling populer atau sering dipakai yang ini. Di bawahnya help ini tempat saya. Nah, di sini ada insert column or bar charts atau grafik batang. Kita klik saja. Di panah kecil ini kita klik. Nah, di sini juga ada variasi bisa 2 dimensi dengan variasi 3 macam. 2 dimensi itu ada variasi yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Tapi yang sering dipakai yang pertama. Demikian juga kalau Anda menghendaki 3 dimensi, itu ada contoh yang 3 dimensi ini yang sering dipakai. Yang ini jarang ya, jarang dipakai karena tidak informatif, susah membacanya kalau yang milih variasi ini. Kita sepakat untuk yang 3 dimensi, tapi yang paling kiri di sini. Begitu kita klik, dia langsung sudah jadi, selesai. Ini yang disebut instant grafik. Kenapa disebut instant grafik? Karena kita tinggal klik jadi selesai. Dan ini mudah dibaca. Kalau layarnya ini saya sempitkan supaya zoom-nya saya kecilkan supaya nggak terlalu menutup ya. Perhatikan ada warna biru di sini yang positif. Ini yang sembuh dan abu-abu ini yang meninggal. Lalu di atas di sini ada tulisan charts title, itu artinya kita suruh memberi judulnya apa. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan yang namanya chart style atau chart style di sini. Chart style itu ada banyak ini. Ini yang defaultnya yang ini. Bisa yang ini, atau yang ini, atau yang ini. Ya. Kalau yang di detik.com mirip dengan yang ini. Silakan Anda bisa memilih mana yang Anda suka. Karena banyak sekali ya. Kan di sini juga masih ada 3 yang lain. Katakanlah saya akan memilih yang ini. Saya klik saja, selesai. Tentang background-nya ini warna hitam, nanti bisa diubah menjadi
warna-warni yang lain, termasuk di detik.com ini ada background-nya peta Indonesia, boleh. Caranya seperti apa? Nanti di dalam video-video saya selanjutnya akan saya kasih variasi, tapi minimal inti dari pembuatan grafik sudah dibaca, sudah bisa kena, sudah selesai. Nah, ini fokus kita kan pada tanggal. Kalau kita kan fokus pada yang jenis kategori positif, awas sembuh atau meninggal, di sini ada pilihan yang namanya switch row or column. Klik saja. Nah, di sini fokus pada positif, sembuh atau meninggal. Artinya pada tanggal ini ada kenaikan terus. Kebetulan saja ini. Tapi tidak selalu. Contohnya yang meninggal ini naik turun. Grafiknya naik turun. Karena di dalam beberapa media itu juga tipe grafik itu tidak selalu yang batang ya. Bisa ini yang namanya change chart type ini juga bisa nantinya bisa. Nah, ini Anda bisa memilih di sini. Misalnya garis. Nah, misalnya saya pilih yang ini nih. Pilih yang ini. Kalau sudah milih line ini, kita klik OK, maka dia berubah otomatis. Itu yang disebut change chart type. Dalam kondisi change chart type ini pun juga mencerminkan yang positif cenderung naik, kemudian yang sembuh juga naik turun ini memang. Demikian juga yang meninggal juga langsam terus turun, naik lagi turun. Nah, tentu kenapa penyebabnya bisa dianalisa. Itu hal yang berbeda ya, tetapi grafik ini menyajikan data realita. Ini kalau kita fokusnya kepada kategori positif, sembuh atau meninggal. Demikian halnya dengan bar tadi sama, kalau mau boleh di switch juga. Nah, di sini sudah mulai fokus kepada tanggalnya. Dari tanggal yang terkecil sampai tanggal yang terbesar, dari tanggal 1 sampai tanggal 8. Artinya tanggal 1 itu yang positif cenderung turun. Ini gambarnya. Dan seterusnya. Silahkan dipraktekkan. Tetapi kalau kita merasa data angka itu sangat penting supaya ini tidak mengganggu, Anda boleh tarik ke kanan, ya, di drag ke kanan, dia bisa di kanannya. Tapi kalau misalnya Anda merasa ini perlu dipindah ke suatu sheet baru, di sini kan ada sheet 1, sheet 2, boleh nambah sheet 3, dan seterusnya. Ini boleh Anda gunting atau di-cut. Di dalam home, di sini ada cut. Kita Anda cut selama titik-titik ini muncul. Begitu kita cut, dia akan dimasukkan sementara di clipboard, supaya nanti bisa kita ambil di sheet yang baru. Nah, kita masuk sheet baru, kemudian kita paste. Nah, kalau kurang besar bisa kita atur. Jadi tipenya mau garis atau batang, monggo dipersilahkan. Demikian salah satu contoh grafik baik batang maupun garis. Ada satu tipe grafik lagi yang disebut tipe grafik lingkaran atau pie. Datanya akan saya kopikan dari yang sudah ada. Sini saya copy, saya masukkan ke sheet baru, misalnya di sini ya, saya paste dari sini. Nah, yang dimaksud grafik lingkaran itu fokusnya begini. Saya akan gambarkan dua contoh saja ya, supaya nanti bisa membedakan antara yang satu dengan yang lain. Walaupun datanya sama persis, tapi saya copy sini untuk lebih menjelaskan. Grafik lingkaran itu membacanya begini. Ini saya kasih arsiran warna hijau. Dan satu lagi di sini saya kasih arsiran warna biru. Yang ini. Ini artinya di sini fokusnya pada tanggal 1. Yang ini fokusnya pada positif. Padahal kita bisa saja fokus pada tanggal 5. Misalnya kita ingin melihat yang tanggal 5. Kalau mau melihat tanggal 5, itu nanti yang di blok
jadinya berubah. Ini hijaunya jadi bukan langsung seperti itu, tetapi sebagai berikut ya. Sebentar, ini saya akan normalkan dulu. Ya, kalau mau tanggal 5, berarti begini. Nah, ini fokus pada tanggal 5. Demikian seterusnya, kalau mau fokus pada tanggal berapapun, ini untuk menjelaskan saja ya, yang di blok seperti itu. Demikian juga yang ini fokus pada yang positif. Padahal bisa saja kita fokus yang meninggal, umpamanya. Maka apa namanya, yang di blok nanti jadinya yang meninggal, semacam ini. Nah, untuk lebih jelasnya akan kita praktekkan dalam praktek sebagai berikut ya. Saya akan fokus kepada tanggal 5 misalnya ya, untuk yang positif maupun sembuh dan meninggal. Caranya hampir sama dengan membuat grafik batang maupun grafik garis tadi. Ini kita blok satu, kemudian yang ini kita CTRL tarik. Ya, CTRL ditekan sama digeser ke kanan ini. Baru masuk ke insert, kemudian masuk ke file. Biasanya pakai yang 3 dimensi ini. Sudah jadi, ini artinya tanggal 5. Kalau di sini biru itu apa, kemudian oranye apa, abu-abu apa, sebetulnya kalau Anda perhatikan di sini kan kelihatan ada legend-nya di situ. Tapi kalau mau langsung, Anda boleh memilih di sini. Nah, di sini kelihatan. Atau yang ini. Silahkan nih variasinya sama seperti grafik yang lain. Saya kasih contoh yang ini ya. Kasih contoh yang ini. Ini tanggal 5 yang sembuh sekian. Tapi kalau angkanya mau dimunculkan ya persentasenya bisa pakai ini. Ini saya kira bisa mewakili. Lalu kalau kita mau maaf, kita mau fokus ke yang sembuh ya kita klik di sini, boleh klik tahan, tarik. Nah, di sini bisa. Cukup bisa seperti itu. Demikian ya. Ini seperti tadi boleh kita pindah dengan yang disebut sebagai di cut ini. Boom, cut. Kemudian kita bisa pindah ke sheet baru, dipindah ke paste di sini. Ini yang tanggal 5. Nah, kita akan membandingkan tanggal 5 dengan tanggal 7 misalnya. Karena kita mau tanggal 7, maka yang di blok ini nanti adalah yang tanggal 7. Oh, ini tanggal 5 ya, mau tanggal 7 ya kita tinggal pindahkan ke sini. Tapi sekali lagi arsiran ini hanya untuk memudahkan menjelaskan ya, bukan jadi tidak harus diarsir lebih dulu ya. Ini sekali lagi untuk memudahkan di dalam saya menjelaskan. Langkahnya sekali lagi yang mau difokuskan itu kita blok. Jadi sebagai sumbu X-nya tetap yang atas, yang pertama kita blok. Kemudian yang kedua CTRL blok. CTRL blok semacam ini. Tadi sekali lagi untuk dikasih warna supaya mudah, memudahkan saja. Lalu baru insert, kemudian file, pilih yang 3 dimensi, kemudian tadi ini tanggal 7 sudah mulai kelihatan. Ya, sudah mulai kelihatan. Nah, kalau Anda mau mengubah variasinya, silakan. Di sini kan bisa kita lihat di apa? Ya, yang ini sama ya, biar sama. Saya pilih yang ini, kemudian fokus ke yang oh ya, tadi saya pilih yang ini. Saya mau yang sembuh ya, klik di sini, klik lagi sekali. Jadi kliknya 2 kali ya, klik sekali. Tapi kliknya tidak langsung double klik ya, klik sekali terus klik lagi. Supaya ada titik ini, 1, 2, 3. Setelah itu bisa ditarik. Nah, semacam ini. Ini pun juga bisa kita pindah dengan tadi, ya, cut, pindah, jadikan satu dengan yang tanggal 5, misalnya di sini, kita paste. Nah, ini kalau kurang besar bisa dibesarkan. Silahkan ini diatur sesuai dengan feeling saja saya kira. Tentang variasi warna background dan segala macam, itu tergantung waktu milih tipe yang kedua tadi. Demikian juga untuk yang tadi yang horizontal.
Yang kita buat kan yang horizontal. Kalau yang vertikal ini juga bisa. Misalnya kita akan membuat grafik untuk yang tanggal dari tanggal 1 sampai tanggal 8 yang meninggal ada berapa orang. Maka sekali lagi ini sama, ini blok biru ini untuk memudahkan menjelaskan. Hanya untuk memudahkan menjelaskan. Kalau saya akan mau fokus ke meninggal, ini kita blok, ini kontrol blok. Baru setelah itu baru insert, masuk ke pie, pilih yang 3 dimensi. Ya, sudah jadi, ini yang meninggal. Lalu variasinya juga silahkan saja. Mau gaya yang seperti apa, silahkan. Misalnya yang ini, boleh. Nah, setelah itu, baru kita boleh ya, dipindah ya, di-cut. Kemudian masuk ke sheet baru aja ya, supaya tidak tumpang tindih. Ya, misalnya saya masuk sheet yang di sini, saya paste macam itu. Ini yang meninggal. Kemudian fokus pada tanggal tertentu. Yang biru ini kan tanggal 7 misalnya. Saya klik sekali, klik lagi sekali, baru ditarik. Tanggal 7 yang meninggal. Sekarang kita akan membandingkan dengan tanggal 7 yang sembuh. Caranya sama, kita masuk ke sumber datanya di sini. Kalau yang sembuh maka blok yang meninggal ini harus kita netralkan ya supaya nggak mengganggu. Tidak mengganggu. Nah, di sini harus kita yang di blok nanti yang ini dan yang sembuh. Kita mulai ya. Jadi sekali lagi yang biru ini untuk memudahkan menjelaskan, bukan. Jadi Anda tidak harus membuat blok biru dulu, tidak. Nah, yang sekarang memang di blok, kemudian kontrol blok. Nah, setelah itu baru lagi sama insert, apply, pilih yang 3 dimensi, pilih variasi yang tadi biar sama, sembuh ya. Kemudian ini boleh kita gunting, kita cut, lalu kita masuk ke yang tadi biar menyatu, biar bisa kita bandingkan, save atau paste di sini. Kurang besar boleh dibesarkan. Kemudian supaya ada pembanding sama-sama tanggal 7, ya, ini tanggal 7 boleh Anda klik sekali, klik lagi sekali, kemudian ditarik. Nah, ini artinya memang kebetulan terjadi pada tanggal 7 itu yang meninggal lebih banyak. Karena 16% yang meninggal, 14% yang sembuh. Memang data itu kenyataannya, tapi ini karena saya tidak menyebut sumbernya dari mana karena ini rahasia. Ya. Tapi Anda sadar bahwa ini sekedar contoh, tidak ada maksud apa-apa. Maka saya tidak mau menyebut daerah mana. Demikian video tentang penjelasan tentang pembuatan grafik. Kalau Anda suka, tolong boleh subscribe, like, dan share. Di dalam video-video berikutnya nanti saya akan mencoba memberikan paparan yang lainnya. Semoga bermanfaat. Selamat belajar, semoga sukses. Ya, tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa. Terima kasih.